Ya. Ya, selamat pagi, Mbak. Sebelum masih saya selamat pagi. Selamat pagi. Terus aku sih ngomong ya. Selamat pagi, Mbak. Sudah mau datang buat hari ini. Oke, sebelum kita memulai kita sebenarnya kan tak kenal maka tak saya lebih silakan mbaknya namanya siapa? Nama saya Lili, Pak. Oke, nama mbaknya Lili. Kalau saya mungkin bisa dipanggil Pak atau Mas, cek saja. Mbak Lili ya tadi ya. Sebelum balik ke sini nih ada suatu hal yang tidak dilakukan. Tadi pagi. Yes. Tadi pagi. Ini kan puasa ya, Pak? Yes, puasa. Tadi saya jalan-jalan pagi aja sih 15 menit di kompleks rumah gitu aja. Oh, jajan pagi. Ya. Jadi puasanya lancar. Alhamdulillah lancar. Aslinya mana, Mbak? Saya asli Malang di sini. Oh, asli Malang. Awalnya gimana? Di itu Panjen. Panjen. Iya. Jauh banget ya, Mbak, sampai sini. Berarti kayaknya dong itu kemarin 30 menit ya? Ya, kalau macet bisa sampai 45 menit. Jadi kan ini lama ya, kayak di sini Surabaya kalau naik kereta. Ya sambil menikmati perjalanan. Betul, nanti perjalanan. Oh, langsung. Jadi setiap kali Mbak yang sendiri PP dari arah Panjen ke Malang gitu. Iya, betul. Dari arah Panjen. Kesibukannya akhir-akhir ini apa, Mbak? Sebenarnya cuma kuliah-kuliah aja sih, Pak. Cuma Mbak ya. kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di satu UB. 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 UB, Brawijaya. Benar. Oke. Jurusan apa, Mbak? Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Ada ya? Ada. Pendidikan bahasa Indonesia ada? Sastra Indonesia. Oh, pendidikan bahasa Indonesia itu ada? Ada. Setahu saya mah bahasa Indonesia di FIB ada ya? Ada. Ini bukan pendidikan. Oh, ada? Ada. Oh, sekarang prodi baru ya mungkin ya? Ya. Iya. Tapi belum. Expose mungkin ya. Mungkin yang kan yang di UB mungkin yang terakhir kayak Fiat, administrasi, FK juga. FK juga. Mungkin kali ini saya Kayaknya bagus pas kalau konsli yang UB lalu pendidikan gitu kan. Ya, saya belum tahu. Jadi kuliahnya di UB aslinya Malang. Berapa menit? 40 ya? Enggak ada disebutkan lain, bukan kuliah ya. Apa ya, Pak? Ya cuma nongkrong aja sih, ngerjain tugas gitu aja. Sebut cuma nongkrong aja itu. Ya. Nanti enggak, Mbak Lili enggak minat join organisasi gitu? Buat ya. Minat sih, tapi cuma apa ya? Terhalang malesnya aja gitu, lebih bisa sama anaknya. Sebelum ini Pak, kita sudah spasi lah istilahnya ya. Ini sudah berapa seminggu? Saya udah pernah sih, Pak. Ini pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Oke, sebelumnya ini Mbak Lili, konseling mungkin Mbak Lili bisa apa? Los aja kayak santai aja sama saya, nggak usah kayak enakan sama saya kayak langsung ya wis cerita aja semuanya. Karena saya nggak bakal kemana-mana ya, jangan hari ini jadi mungkin biasa santai aja dibahasain kayak gitu. Oke, mungkin selain Mbak Lili ada kegiatan? Cuma ada kelas sih, Pak, nanti sore. Kalau misalkan ini saya kan nanti di sini ada rapat gitu lah, jam 9-an lah. Kali kita konseling 45 menit sampai 5 menit. Kali ini juga ada. Setuju saya. Setuju lah itu, terima kasih Pak. Oke. Langsung saja yang mulai dari konseling pada pagi hari ini. Apa yang beliau rasakan sehingga Mbak Lili jadi itu Saya
apa termasuk orang yang nggak enakan gitu ke orang-orang yang nggak bisa bilang tidak gitu. Jadi saya itu selalu mengiyakan kayak ajakan teman, terus kayak omongan teman gitu, selalu saya iyakan, apalagi kalau kayak ngajak nongkrong gitu atau macam bintang, kalau misalnya buat ngerjain tugas gitu. Jadi saya sungkan ya nggak bisa nolak gitu, saya takut kalau mereka mau saya itu jahat gitu dan mau menjauhi saya gitu, nggak anggap teman lah istilahnya. Akhirnya saya ya menuruti semua gitu omongan mereka. Jadi saya kesini ya seenggaknya saya bisa apa ya menghilangkan pikiran yang mereka itu, dan kalau bisa saya pengen bisa bilang tidak gitu ke teman-teman. Kan Mbak Lele kata saya sering saya ngopi tapi saya nggak bisa bilang tidak. Terus situasi Mbak Lele ngerasa apa sih di saat posisi itu saat nggak bisa bilang tidak ya? Capek ada. Iya sih, capek ke apa ya, psikis saya gitu, karena saya kayak berat gitu mau bilang tidak gitu aja ya. Saya merasa kayak kadang overthinking cemas juga karena ya takut dijauhi temen itu, capek apa ya, capek badan, capek pikiran juga karena ya rumah saya jauh kan ya Pak. Jadi saya tuh pulangnya itu ya pasti lebih lama dibanding teman-teman saya di kampus. Jadi ngerasa cemas ketika Mbak Lili ya mungkin bisa dipresentasi seberapa cemas sih Mbak Lili ketika dari 1 sampai 100. Perasaan cemas tadi ya? Iya, cemas waktu ini ya banyak itu tadi lah. 85 sampai 90. 85 sampai 90. Bisa ditulis ya Pak ya? Iya. Oke. 85 sampai 90. Itu cukup besar ya, maksudnya kategori baru merasa cemas itu. Saat apa namanya tadi kan Bali mau apa itu nggak bisa nolak sih ya, pikiran apa yang muncul ketika Bali menolak, bisa nolak kan maunya nolak tapi nggak bisa gitu kan, pikiran apa sih yang muncul gitu? Pikiran saya itu otomatis bilang kalau saya itu jahat gitu, saya bakal dijauhi oleh teman saya kalau saya tidak membantu, karena nggak menuruti ajakan mereka. Nggak membantu dan Bali sudah pernah belum? Kan pikirannya Bali seperti itu kan? Sudah pernah membuktikan belum? Sejauh ini belum ada yang ada bukti yang benar-benar jelas gitu Pak, tapi dulu itu pernah, ini saya boleh ceritakan? Boleh cerita. Dulu pas saya SMP, Ya. saya itu punya sahabat gitu, kan masih kecil-kecil ya Pak, jadi kayak kita berjanji kalau kita mau jadi sahabat gitu. Akhirnya pas itu dia itu anak pilihan gitu Pak dari pondok. Temennya itu barunya itu saya gitu. Akhirnya itu akhirnya jadi sahabat. Nah, pas lulus kan baru resmi ya dari MTS itu. Terus pas SMA kita pisah, dia mondok lagi, tapi saya enggak. Terus dia mengajak main Pak ke Pasuruan gitu. Agak jauh memang, tapi saya bingung sih Pak jujur pas itu, kenapa kok dia mau mengajak main ke Pasuruan gitu, padahal dia sangat anti gitu loh Pak ke Pasuruan gitu. Tapi ya saya ya akan aja karena dia sering jalan banget ngajak saya main gitu, soalnya pasti saya yang dulu yang ngajak. Ya udah nggak apa-apa gitu, dia minta jadi saya Pak gitu. Padahal memang dia kayak apa ya, kepanjen tapi yang deket sama kayak Mantan. iya yang Bukan. pengen apa ya, mau masuk ke kecamatan lain pokoknya. Oh, jauh. Iya, yang deket ke kota itu saya, kayak di kecamatan itu. Tapi dia minta jemput, dia
Ya, saya misalnya kan sahabat ya Pak. Ya soalnya kan dari SMP tadi kan dari bilang kan saya kan temon terus SMA bisa saya coba-coba Terus akhirnya ya udah saya iyain aja gitu. Saya jadi asal terus balik lagi ke Pasuruan gitu aja kayak bolak-balik. Ternyata dia kayak ngajak pergi ke tempat makan gitu loh Pak. Pasuruan. Ternyata di tengah perjalanan dia itu bilang jangan deh jangan ke tempat makan gitu ke rumah temanku aja. Terus saya kayak tuh katanya temen pondoknya gitu. Terus saya kayak aduh gimana ya, karena saya udah janji kan mau bawa makanan ke orang tua saya gitu, oleh-oleh lah gitu. Tapi saya nggak enak kan bilang gitu, bilang jangan gitu, jangan rumah. Tapi ya dia pasti juga kangen kan sama temennya gitu. Akhirnya ya udah saya iyain aja, ya deh boleh ke rumah teman kamu, kita main ke situ. Nggak jadi ke rumah makannya. langsung ke rumah teman. Iya. Ternyata di rumah temennya itu agak lama sih Pak, kayak dari sekitar jam 9 sampai jam 1-an gitu. Dan di rentang waktu itu saya itu diajukan Pak sama teman saya. Jadi teman saya ini hanya berbincang dengan teman pondoknya ini. Gitu. Terus saya kan ada acara ya jam 3-an. Terus saya bilang ke teman saya, aku bukan gitu, aku ada kegiatan tapi dia nggak mau jam 2 deh sampai jam 2 kita baru pulang gitu. Akhirnya kayak oh ya udahlah nggak apa-apa gitu, saya yain lagi gitu. Terus saya kan ngechat teman saya gitu, teman saya yang lainnya, aduh kok gak pulang-pulang, jalan aja aku kalau ketinggalan acaranya gimana gitu. Kayak ini teman saya ini kan kita kayak nggak ada rahasia ya sama dia, jadi dia itu kayak buka HP saya pun saya nggak masalah gitu. Dia itu buka HP saya dan sepertinya membaca chat itu gitu loh. Dia itu kayak merasa semakin menjauhi saya gitu loh Pak, tapi tetap berbincang dengan temennya gitu, cuma melihat diri saya aja. Misalnya kita pulang itu ya udah saya antar makanya sudah itu benar pertemuan terakhir, percakapan terakhir saya dengan teman saya sampai hari ini. Dan sepertinya saya di kontak saya itu diblokir sama teman saya karena saya tanya kan teman saya lain, kok si A nggak pernah ada story ya, kok nggak ada postingnya juga. Ternyata pas itu ada story-nya dan saya tuh dimasukin gitu loh, kenapa kita diblokir sepertinya gitu. Terus saya merasa kok itu ya saya tuh cuma satu kali nolak gitu loh kan, saya cuma bilang kalau saya mau pulang cepet gitu, tapi dia malah kayak apa ya memutus hubungan gitu loh Pak sampai detik ini, sampai hari ini juga. Jadi saya bingung sih gara-gara saya nolak apa karena emang dirinya aja yang nggak bisa nerima saya gitu. Tapi cuma ada kejadian aja sih Pak, yang lain-lain nggak ada bukti yang lain. Ya, ini berarti juga adalah ketika Bali nolak perilaku seperti itu. Iya. Kan munculnya tadi ini kadang-kadang Iya. oke. Saat Bali posisi yang tadi itu maksudnya di posisi nolak tadi, maksudnya Bali ingin pulang cepat karena ada urusan. Perasaannya Bali seperti apa sih? Kesel sih Pak sama dia, kesel kayak kok dia nggak memahami saya ya gitu. Sebenarnya kita udah sahabatan dari MTS loh sampai kita mau lulus SMA nih, tapi dia kayak nggak paham situasi saya gitu. Terus ya capek juga sih, jadi akhirnya saya lebih kayaknya kan tadi dihapus terus akhirnya itu Bali sebenarnya kesel, tapi gara-gara itu teman lama, jadi ya udah. Sejak kapan sih Bali ngerasain sifat yang kayak kakak sih? Sejak SMP, nah sejak dengan teman saya itu. Jadi saya kalau sama teman saya tuh nggak bisa nolak. Saya baru memikirkan itu ya dari SMP sampai oke lah, kejadian sampai kuliah ini. Jadi sebelumnya emang nggak ada. Sebelumnya seingat Mbak Lili lah, dari kecil keluarga maupun di sekolah, rumah itu nggak ada.
nggak ada Pak, cuma kiriman dengan temen aja gitu di sekolah-sekolah aja dari SMP. Ya, coba saya buatkan satu situasi. Misal, nanti Bali jelaskan. Misal saya minta tolong Bali, tapi Bali sebenarnya ada urusan, tapi nggak jam ini. 10 menit ke depan itu Bali ada urusan. Saya minta tolong saat ini. Bali berkata apa kepada saya? Apa yang Mbak Lili pikirkan, apa yang Mbak Lili langsung ucapkan kepada diri Mbak Lili sendiri mungkin, atau kalau sangat apa Pak Jack ini tidak terlalu sendiri, sangat urgent banget, mungkin saya bakal mengiyakan dan mungkin sedikit menunda pekerjaan saya. Tapi kalau menurut saya itu mungkin Pak Jack cuma minta tolong apa gitu, nggak yang terlalu penting, saya akan mementingkan urusan saya. Oke, kita rubah situasinya. Saya urgent, saya sangat urgent sekali, saya butuh Mbak Lili saat ini. Dan Mbak Lili 10 menit kemudian ada urusan. Saya sangat urgent. Siap, yang besar saya akan membantu Pak Jack. Jadi Mbak Lili meninggalkan pekerjaan yang sebenarnya itu menjadi kewajiban Mbak Lili. Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Kalau di pikiran saya. Oke, pikirannya seperti itu. Iya. Ada nggak kata apa namanya, kata otomatis yang langsung diomongkan gitu? Ya, Kayak misal, Li, saya Mbak Lili, saya minta tolong, saya nggak gaji saya setelah ini. Langsung, siapa? iya, oke boleh Oh, gitu. langsung oke boleh. Ada suara oke boleh, mungkin kita bantuan apa gitu udah. Mbak Lili memikirkan sesuatu atau langsung bilang oke boleh? Lebih ke memikirkan dulu Pak, tapi kan karena urgent ya bapaknya, akhirnya saya bilang oke boleh, jadi saya langsung bilang aja gitu. Dia tetap bilang iya. 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 Bilang iya kan? Nah, jadi Mbak Lili di situ masih tetap berpikiran bahwa kalau misal saya Mbak Lili menolak, Ya menolak Pak, Iya. jadi gak membantu Pak. Mbak Lili menginginkan akan dijauhi saya. Iya. Oke. Jadi, apakah misal ketika posisi ini Mbak Lili tolak, apakah semua orang yang pernah Mbak Lili tolak pasti menjauhi Mbak Lili? Kan nggak mungkin nih, cuman sekali doang itu kan. Pasti ada peristiwa-peristiwa atau situasi selanjutnya yang Mbak Lili sebenarnya kan ada urusan urgent. Pasti kan akan mengorbankan salah satu itu ya Mbak, urgent. Ya Mbak, tolak itu. Apakah semua dijauhi? Kalau dari pengalaman saya nggak langsung jauh istri saya, soalnya saya juga pernah diajak pas awal-awal semester diajak teman kuliah saya nongkrong gitu, tapi saya tolak karena saya harus menyelesaikan makalah saya gitu. Tapi ya teman saya sampai sekarang sih tetap rekam aja gitu, tetap ngajak saya ngopi gitu, meskipun saya pas itu saya nggak bisa diajak ngopi dia. Jadi udah siap dia nggak menurut saya sih, tetap sampai sekarang ya dari 1, 2, 3 ya. Oke, berarti kan terbukti aman-aman saja. Terus kemungkinan lain selain dijauhi apa sih? Yang mungkin yang paling orang-orang berpikir kalau saya itu kurang baik, jahat, tidak mau menolong, kurang respect lah dengan temen gitu. Jadi kayak coba kita ke situasi lain. Ketika ada teman yang Mbak Lili minta tolong sama temennya, tapi temennya tidak bisa. Apa yang Mbak Lili pikirkan? mungkin tidak ada tugas lain dan itu yang nggak mengganggu saya sih.
maksudnya nggak membuat saya merasa kalau dia itu nggak baik. Saya tetap menerima itu. Kalau mereka nggak bisa, ya saya sudah minta tolong ke teman yang lainnya. Sini Mbak, coba Mbak Lili timbang antara yang tadi Mbak Lili sudah yang Mbak Lili tolak dengan Mbak Lili tolak. Seimbangkan apa yang bisa Mbak Lili ambil? Yang bisa kalau kita nolak orang itu enggak, belum tentu mereka akan menjadi kita gitu. Yes. Terus dan kalau orang nggak bisa membantu kita, bukan berarti mereka itu enggak respect dengan kita gitu. Jadi Mbak Lili sudah bisa berpikir kalau ketika menolak orang itu ya akan jadi sekarang ketika saya misalkan ketika saya tolong Mbak Lili, Mbak Lili tolak, bisa berpikir kalau saya nggak jauhi Mbak Lili. Karena kan saya berpikir dengan pikirannya Mbak Lili sendiri kan. Mbak Lili bilang sendiri, kalau misalkan saya ditolak pun saya akan mencari orang lain Pak. Saya ngerasa juga nggak apa-apa, mungkin ada orang lain lagi gitu kan yang bisa membantu saya. Mungkin saya jelaskan ini satu juga, tapi Mbak Lili sedang sensitif. Kalau mungkin ada masalah gitu kan, bukan tinggal dia, dan keluarga. Terus Mbak Lili ingin merubah itu semua atau yang pikiran-pikiran gua atau ingin merubah bilang aku nggak bisa. Sebenarnya coba saya pengen pertama menghilangkan pikiran-pikiran saya yang negatif tadi dan mulai belajar bisa lebih banyak bilang tidak dan mengutamakan kepentingan saya sendiri. Dan mengutamakan sendiri dan bisa ini kan sudah bilang saya sudah berpikir ketika saya menolak orang tidak akan memusuhi saya, tidak akan menjauhi saya. Kalau besok teman Mbak Lili minta bantuan saat Mbak Lili sibuk, apa pikirannya? Saat Mbak Lili sibuk, saat saya sibuk, saya akan nolak, maaf ya, gitu saya sering sibuk, saya nggak bisa bantu kamu saat ini. Kalau mereka kecewa, ketika mereka kecewa, saya akan menyampaikan kalau agak susah ini. Saya akan menyampaikan kalau diri saya sendiri ya Pak. Iya, itu saya kan tidak. Saya akan bicara dengan saya sendiri kalau mereka mungkin sangat butuh bantuan waktu itu dan mungkin orang yang pertama kali mereka hubungi saya tapi ternyata saya nggak bisa. Kayaknya mereka akan sedikit kesal sama saya, tapi yang pasti itu nggak akan jadi dalam jangka waktu yang lama. Mungkin mereka lama-lama juga akan memahami saya. Itu Mbak Lili sekarang yang itu apa yang Mbak Lili lakukan ketika Mbak Lili misal dia kan bilang maaf ya aku nggak bisa. Terus kalau mereka kecewa Mbak Lili nanti bilang seperti itu yang Mbak Lili lakukan untuk menenangkan diri seperti apa? Coba dijelaskan. Atau tetap santai kalem kan pasti ada tips and trick ya kan Mbak Lili bilang cemasnya 80% ya 90% gitu. Menenangkan diri ya, kalau saya pas sibuk saya akan udah saya jelasin kesibukan saya dan nanti saya akan tanya ke dia gimana kamu keadaannya gimana gitu, kamu masih ada yang berwaktu enggak gitu. Jadi saya yang menanamkan pikiran-pikiran positif kalau dia sudah dia sudah baik-baik saja dan saya lebih sering mengatur pesan saya sih sebagai saya nggak terlalu jadi kalau mereka itu saling bantuan saya dan mereka nggak akan apa ya nggak akan jalan gitu Pak kalau nggak ada saya gitu. Mbak Lili sudah paham betul terkait
cara menggunakan diri. Dengan berjalan waktu kiranya Bali sudah mulai berubah dan kayak lah kalau orang itu tidak apa-apa dan Bali sudah mengetahui tentang cara untuk menenangkan diri ketika orang itu kecewa ya. Oke, kita mungkin main peran sedikit ya Pak. Saya menjadi orang yang tidak Mbak Lili jadi orang yang sudah saat ini sudah melewati sesi konseling saat ini. Jangan jawab Li, tolong tugasku dong. Maaf ya, nggak bisa bantu, kan tugas kamu bukan tugas aku. Nah, bagus sekali. Nah, itu yang mungkin kita bisa ambil ya dari konseling. Jadi bisa dapat diubah. Nggak perlu tentang pikirannya Mbak Lili ya. Orang lain terus. Yang baik juga memiliki kalau Mbak Lili menjadi itu perasaan Mbak Lili apa? Dia bilang, maaf ya. Nah, yang pasti saya ya masih saya merasa senang sih Pak ya dengan diri saya sendiri dan cukup merasa lega gitu karena saya akhirnya nggak ada beban yang seharusnya nggak saya pikul gitu kan. Saya cuma sedikit merasa masih agak berat aja sih untuk bilang gitu karena ya uji butuh bertahap kan Pak ya bilang gitu nggak langsung bilang maaf ya saya nggak bisa mungkin saya gagal gitu kalau pertama melakukan penolakan itu maaf ya tidak bisa tapi mungkin aku bisa bantu kamu mungkin apa buat judul atau mungkin bantu-bantu sedikit untuk merapikan tugasnya gitu aja dulu. Jadi kalau saya sudah mulai terbiasa dengan itu saya pasti akan bilang maaf ya itu tugas kamu. Tapi sekarang Mbak tetap masih merasakan tentang agak berat bisa langsung. Jadi tetap masih ada film-film negatif yang sedikit aja sih Pak karena apa ya nggak bisa langsung dibuang gitu kan akhirnya dari hal-hal kecil dulu aja gitu ya saya buang tapi sebenarnya ada mungkin pasti dalam pikiran yang pasti ada sendirinya itu terus kondisi Mbak Lili saat ini seperti apa sih ketika mendapatkan informasi perasaan yang sudah terjadi itu apakah masih berpikiran akan kembali lagi ke arah yang buruk atau tetap nggak akan sih Pak, saya pasti akan berpikir positif tidak akan kembali ke diri saya yang ketika situasinya dikembalikan jadi seperti apa? Saya sudah ada pikiran positif saya akan membuang itu sih Pak, saya mau membuang pikiran negatif itu selain menanamkan lagi pikiran positif yang lainnya. Saat terjadi peristiwa seperti di SMA tadi, maksudnya Mbak Lili kan menolak sih, terus terjadi itu mungkin menjadi komunikasi terakhir terjadi lagi di kemudian hari, tapi polisi Mbak Lili tadi sudah capek, sudah nggak tahu, pokoknya ya wis ayo apa tetap kembali Saya nggak mau kembali Pak, saya akan bilang kalau saya nggak bisa gitu pokoknya karena ya kita harus memahami kan Pak kalau soal teman gitu. Kalau aku nggak bisa ya sudah kita sepakati aja gitu. Saya nggak mau kembali ke yang ini. Jadi Mbak Lili sudah sepakat dengan diri Mbak Lili bahwa Mbak Lili tidak akan kembali ke Mbak Lili yang karena Mbak Lili pikir apa sih Mbak Lili? Bandingkan deh dirinya Mbak Lili yang dulu sama Mbak Lili yang hari ini di sini perbedaannya apa? Mbak Lili bandingkan. Jadi kan seperti apa?
kalau dulu itu saya merasa nggak nyaman Pak saat pertemanan pasti. Terus saya merasa banyak tekanan yang kalau ada orang yang tidak nolong gitu. Terus yang saya rasakan saat ini saya merasa sedikit lega karena saya sudah punya rancangan untuk saya bilang dan saya sudah kehilangan beban lah untuk apa ya, bisa menolak teman-teman saya itu. Seneng. Sekarang juga oh dulu itu nggak lega berarti. Iya. Kanan gitu. Ya. Bisa kalau ketika apa namanya kan diajak gitu ya zaman anak perasaan Mbak Lili ketika dia itu bisa ayo ngopi ya ayo terus saat di tempat ngopi itu seperti apa? Kondisinya Mbak Lili kan nanti bilang iya terpaksa kan di saat itu juga saat ngopi Mbak Lili tetap enjoying atau ngerasa kayak yang dia suka sih ngerasa dia ngopi terus temennya Mbak Lili atau tetap kurang enjoy sih Pak, karena ya saya masih kepikiran kegiatan saya yang lain gitu. saat nggak ada pikiran Saat nggak ada kegiatan ya Mbak Lili kayak gini misalnya hari ini aku mau free di rumah aku mau malas-malasan di rumah aku mau rebahan itu di planning seperti itu terus ada temannya Mbak Lili misalnya katakanlah saya sendiri atau Pak Budi diajak main ayo nih ngopi ayo saat itu juga pas saat di tempat ngopi itu pas sampai kan jadi cuma di rumah nggak ada kesibukan apa tuh cuma ingin rebahan aja malas-malasan aja tetap bisa enjoy mungkin ngobrol ceria dengan teman-teman atau tetap juga saya ngerasa kurang enjoy karena saya kan mau me time ya, tapi ternyata malah saya harus mengeluarkan energi untuk bertemu dengan teman-teman saya yang lain dan jam keramat. Saya capek sih. jadi kamu merasa belum tapi ada enjoy dari saat ini atau tidak sama sekali Ada sedikit juga. sedikit sekali pasti berapa sih? Ya, 10 berapa? 40 setengah-setengah ya? ya. Berapa banyak dari yang sudah paling dia atau itu semua coba ini banyak ya nggak pernah nolak sekali Ada sekali saya nolak, tapi itu bisa dicari 1, 2, 3 kali ya. kita balik Ya. dan itu nggak pernah nolak sama sekali Nggak pernah. oke ketika itu tadi maksudnya konsumsi yang dan sekali Iya sekali, ini cuma dihitung jari aja 1, 2, 3 kali pernah nolak. perasaannya seperti apa atau tetap seperti apa ketika menolak Awal-awal saya merasa cemas pasti Pak overthinking, tapi dia takut itu mereka anggap saya buruk, tapi ya mungkin setelah saya lupa ya, mungkin saya ngelakuinnya misal pagi sore gitu saya sudah lupa kadang dengan melakukannya saya merasa lega dan kasihan, tapi kadang tiba-tiba besoknya saya ingat besok kemarin pernah nolak temenku, dia gimana ya perasaannya ke saya. jadi tiba-tiba kayaknya Ya. berapa lama? Cukup lama sih, tapi yang bukan terlalu lama sih. tetap menjadi Iya, setiap malam. setiap malam Iya, merasa capek nggak sih? pasti juga capek kayak kadang sampai mau nangis sih kadang karena ya takut saya terlalu takut untuk jauh mereka tapi nggak punya teman. Tapi ya
saya ingat apa ya, ada teman-teman saya yang lain gitu yang tetap welcome ke saya, ini saya merasa lebih tenang karena akhirnya saya bisa tidur. Jadi mungkin itu yang membuat terkenal Mbak Lili adalah ketika Mbak Lili ingat ada teman-teman yang lain yang berjuang bisa membuat sebelumnya ketika ini Mbak Lili menangis nggak tidur. Ya biasanya saya nih sampai nggak tidur soalnya kadang saya melihat kok teman saya ini di story-nya ya kok lebih dekat sama temen yang lain gitu dari saya kan, apa gara-gara saya masih nolak ya gitu. Akhirnya saya kayak ya berpikir terus baca buku. Jadi pikiran negatif lagi ya, Ya. saat itu. Oke. Selalu muncul ketika misalnya temannya Mbak Lili dapat story selalu. Hampir selalu. Hampir selalu itu seperti apa? Hampir selalu. Ya kalau teman saya buat story sama teman enggak, saya lebih sering berpikir negatif kalau mereka akan mengganggu saya. Berarti nggak pernah tuh berpikir positif. Jarang, karena saya memaksa diri saya untuk berpikir positif. Oh ini kan teman begininya, ya wajar lah gitu. Dipaksa. Ya. Dipaksa. Memaksa pikiran-pikiran positif itu. Pikiran negatifnya adalah Dari saya mereka udah nggak mau bagaimana hidup saya gitu. Oke, pikiran positif dan selalu hadir membantu Mbak Lili selalu. Setelah ini Mbak Lili ingin berpikir seperti itu atau berusaha menjadi lebih baik untuk Mbak Lili? Saya bisa menjadi lebih baik dan mengubah pikiran negatif saya atau pikiran yang positif. Silakan Mbak. Ya. Yakin. Bukan tadi kan sudah Mbak Lili sudah mulai maksudnya Mbak Lili sudah ingin belajar menolak. Sebenarnya kita bahas tentang Mbak Lili kan bilang pikiran positif. Kelihatan nggak? Ini kan sudah bisa merubah sikap ya. Aku ngomong enggak dulu aja deh. Nah, kan pikiran ini masih ada. Kelihatan nggak? Enggak, saya yakin. Yakin? Yakin. Beneran? Benar. Nggak ada yang nggak ada yang gagal. Ada sedikit nggak apa-apa Mbak. Oh ini masih ada waktu 10 menit. Ini ada 5 menit. 10 menit. Masa sedikit berat aja sih Pak, tapi bukan yang sampai membuat akal saya kembali ke masa lalu. Oke, sudah ada progres ya. Tapi merasa berat itu seperti apa? Sikap seberat apa sih itu dari angka 1 sampai 100? Enggak seperti itu sih Pak, mungkin 10 aja sih. Masih ada? Iya. Ini berada di mana? Sebenarnya karena saya biasa bilang iya kan, kalau itu saya bilang tidak kan kesan kayak jahat banget bro, jadi ya saya perlahan-lahan aja gitu bilang dari hal kecil aja saya bilang gitu. Kalau mereka gitu mau minta nebeng gitu padahal mau yang jauh ya saya bilang tidak aja gitu. Terus akhirnya saat mereka sering-sering minta tolong saya bisa nih terbiasa, karena udah terbiasa bilang tidak, akhirnya saya nggak ada rasa berat itu lagi untuk bilang tidak. Bertahap dan membiasakan ya, Iya. mulai saat ini lalu juga mulai dari perilaku maupun pikiran-pikiran positif itu tadi lain sifat tidak enakan. Oke, mungkin setelah ini Mbak Lili ada bertemu lagi atau Saya pengen juga. pengen? Ya. Oke.
Kemarin chat saya lewat mana? Lewat ya apa lewat Instagram? Awas apa? Ya ya. Contohnya kali ini ya. Mungkin iya emang harus ada sih mbak buat pertemuan selanjutnya mungkin 3 atau 4 kali kita masih ketemu lagi karena saya sendiri harus masih mengontrol Mbak Lili dan Mbak Lili membuktikan tentang apa yang Mbak Lili katakan tadi kan masa nggak dikontrol nanti takutnya malah kembali lagi ke sana gitu dan kembali lagi pikiran negatif itu muncul Saya mau ada lagi gitu kayak gitu semua. Kalau mau ada lagi Mbak Lili kosongnya dari apa dari hari Senin sampai hari Minggu. Minggu depan ya mungkin Mbak. Minggu ini. minggu depan di hari Senin sih Pak saya libur kuliah. Di hari Senin kuliah. Mau gimana tempatnya? Namanya di mana ya Pak? Coffee shop yang sepi belum mau? Saya belum. Mbak Lili berkenan tidak ketika belum bisa seperti pasti ada orang juga kan? Iya, bisa bukan yang rame banget. Tapi aman. Aman. Saya mau di coffee shop juga. Di daerah mana? Kita sebut daerah langsung sekarang. Logo Mas. Logo Mas. Jam berapa? Senin jam habis buka berarti. Kan nggak mungkin nggak. Iya. Apa siang-siang kan? Di malam boleh. Nanti suara. Jadi nggak mengganggu jam kerja kan? Ya apa aja. Oke. Jam 7 malam hari Senin besok. Ya. Ya toh? Iya. Ya, Logo Mas. Mungkin sepakat berapa menit waktunya Mbak? Sejam 2 jam ya Mbak? Sudah ada. Teman berikutnya depan tidak lagi Minggu depan. iya maksudnya kan ketemu Oh ya iya. dua kali kan lagi Iya. mau di minggunya setelah itu atau di Minggu depannya lagi aja. Kan mungkin ada pengalaman-pengalaman saya yang baru yang bisa saya ceritakan ke Bapak. kita sepakat kita mengambil kalau setiap hari Senin gimana Pak? Boleh saya Jadi setiap hari Senin kita sepakat di jam 7 malam sampai di jam 9 malam dari jam 10 malam lah ya. Tetapi itu nggak boleh ketemu lagi ya. Kita akan bertemu lagi setiap hari Senin di Logo Mas. Oke. Mungkin ini kan waktunya tinggal sisa sedikit ya Pak. Mungkin kita refleksi sebentar saja. Apa sih yang paling dapat dari sisi konseling pagi hari ini? yang saya dapat itu pikiran yang positif kalau saya menolak saya nggak akan langsung dijauhi gitu. Mereka sudah disini dan saya belajar secara bertahap untuk bilang tidak supaya saya terbiasa untuk tidak merasa enteng untuk bilang itu dan saya belajar juga membuang pikiran-pikiran negatif saya. Mbak Lili yakin nggak kalau Mbak Lili bisa? Mbak Lili yang dari sendiri dan Mbak Lili sudah bilang tadi tentang faktor-faktor apa yang Mbak Lili ubah dan kita mungkin masih ada yang mengganjal atau sudah lepas kalau masih ada nggak masalah nggak masalahnya buat besok aja gitu Pak kalau Ya, sudah belum sih Pak karena ya ini kan dia pendem dulu tapi sekarang saya bisa ceritain saya masalahnya nggak bisa nolak dan hari ini alhamdulillahnya Mbak Lili sudah merasa plong sama alhamdulillah ya Mbak ya mungkin Mbak mungkin saya terima kasih banyak Mbak Lili sudah mau hadir di sini sudah berada di sini terima kasih banyak atas waktunya
Terima kasih atas waktunya kurang lebih 45 menit ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Cek sudah mau mendengarkan cerita saya yang panjang lebar lagi. Mungkin saya antarkan. Ya boleh, terima kasih. Ya, sama-sama.